A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islam itu Indah yang dirahmati Allah, Masya Allah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islam itu Indah. Lebaran tinggal beberapa hari lagi, berarti puasa segera berakhir nih. Tapi sebelum kita lanjut mendengarkan atau tausiah dari guru-guru kita, saya akan mengajak jamaah yang di rumah melihat terlebih dahulu berita-berita viral yang sempat terjadi saat ini. Ini dia tayangannya. Pusat gempa berada di perairan lepas pantai timur Pulau Taiwan. Dalam video yang beredar, guncangan kuat tampak terjadi di gedung kamar produksi televisi di Taipei. Dilaporkan guncangan gempa juga dapat dirasakan warga di Shanghai, Fuzhou, Xiamen, Guangzhou, dan Ningde di Provinsi Fujian di Tiongkok. Dalam video yang dirilis media setempat tampak beberapa bangunan di wilayah timur kota Hualien yang berlokasi dekat dengan pusat gempa ambruk. Ya itu beberapa gedung sampai runtuh Ustadz. Jadi gini, ini adalah bentuk peringatan dari alam. Nah, karena gini, mohon maaf, yang namanya dunia ini, bumi ini memang sudah ada porsinya. Ada daerah gempa kayak Jepang, ada memang yang masuk lintasan gempa itu. Apa namanya? Lempengannya. Termasuk Taiwan itu. Tadi termasuk itu ya? Taiwan. Maka dari sini kita harus bisa belajar untuk lebih waspada dan daerah-daerah yang mengandung gempa itu jangan didiami sampai harus membuat gedung yang lebih tinggi. Kalaupun memang ada pasti teknologi untuk mengaturnya. Tapi tunggu dulu, kita ini diciptakan oleh Allah untuk berada di muka bumi ini. Salah satunya tujuannya adalah untuk menjadi inni ja'ilun alifatan fil ardi, untuk mengurus. Dan semua punya ahli. Nah, cuma satu permasalahan. Kadangkala kejadian yang terjadi, kerusakan yang terjadi di muka bumi ini, itu bisa jadi karena campur tangan manusia yang tidak peduli, yang tidak perhatian dan sebagainya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Nah, kita lihat lagi berita viral berikutnya. Bukannya sholat tarawih, ada dua kelompok remaja ini justru tawuran di depan masjid. Ini dia tayangannya. Ya inilah ya. Kita katakan kurang menyikapi gini. Maksud dari bulan Ramadan ini sebenarnya. Itu gini ya, begitu banyaknya kemuliaan Ramadan, kenapa harus disia-siakan dengan perbuatan yang negatif? Harusnya kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, ini anak-anak muda ini tolong kepada orang tua dan kepada siapapun tokoh-tokoh masyarakat, tolong diadakan pendidikan, mengadakan kegiatan yang full buat anak-anak remaja. Karena kenapa? Dia punya banyak tenaga, kenapa tidak diberdayakan maksudnya. Diberdayakan untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, buat orang-orang yang menjadikan Ramadannya itu tidak artinya disia-siakan, berarti dia tidak meraih kemuliaan Ramadan itu sendiri. Apalagi di bulan Ramadan ini spesial banget, semua amal ibadah kita dilipat gandakan sampai 70. Nah, kenapa harus disia-siakan seperti itu? Kita ini aja berusaha untuk cepat atam, ngadain salat dan sebagainya, salat tasbih, salat tauhid. Kenapa harus diadakan seperti itu? Betul. Ingat kalau pahala dilipat gandakan berarti juga dosa dilipat gandakan takutnya. Tahu nggak yang kita mau raih di bulan Ramadan ini? Apa tuh? Nabi mengajarkan kepada Ummul Mukminin Aisyah untuk diajarkan doa Allahumma innaka afuwwul karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Apa itu? Permohonan ampun. Kalau minta ampun ngapain berbuat kesalahan? Iya, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Makin panjang aja nih karena kita udah mau mulai masuk tema kita hari ini. Memang Iya, duduk dulu. Iya, makasih banyak Ustadz. Jazakallah khairan kasiran. Ini Masya Allah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah tadi ya. Kita melihat tayangan yang terakhir tadi. Ya, kalau kita lihat banyak remaja zaman sekarang ini kurang bersyukur. Melihat betapa amannya negara kita, begitu indahnya negara kita ya. Sedangkan di negara lain ada terjadi gempa dan lain-lain. Kita di aman-aman aja Masya Allah. Harusnya kita senang bersyukur itikaf di masjid mengejar 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Apa sih yang dikejar? Nah nih, manusia ini banyak banget terlalu fokus di dunia.
tapi lupa dengan apa persiapan dibekal di akhirat nanti. Nah hari ini kita ngomongin tentang persiapan kita menjelang atau menjemput malam Lailatul Qadar dengan tema 1 malam bernilai 1000 bulan. Alhamdulillah. Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita akan kembali melihat sebuah berita tayangan tentang warga rela antri 1 jam demi dapat sembako murah. Ini dia tayangannya. Warga yang mayoritas ibu rumah tangga ini menyerbu bazar sembako murah yang digelar di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa pagi. Meski sedang berpuasa, mereka rela antri hingga 1 jam untuk mendapatkan paket sembako murah yang disediakan pemerintah Kabupaten Tangerang. Bahkan beberapa warga tampak kelelahan hingga akhirnya harus duduk di tengah antrian sambil menunggu giliran mendapatkan sembako murah. Iya, ayo buat ibu-ibu semuanya yang rela mencari sesuatu yang lebih murah sembako, boleh-boleh aja. Tapi jangan sampai lupa dengan kewajiban, karena kalau ngantri berjam-jam takutnya sholatnya lewat. Ya benar Ustaz Syam ya? Betul. Sedangkan kita nih malam terakhir ini harus lebih memaksimalkan membaca Al-Quran, zikirnya, sholat-sholat sunnahnya, ini Masya Allah. Nah ini Ustaz Syam nih mau izin nih ya. Apakah dengan membaca Al-Quran, Masya Allah rutin, memaksimalkan, apakah dengan membaca Al-Quran segala kesalahan kita insya Allah dihapus dan sudah pasti dijamin surga Ustaz Syam. Mohon izin penjelasannya, fadl. Saya mengetahui guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sudah pastilah seyogianya kita di bulan Ramadan ini memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Kami turunkan daripada Al-Qur'an itu pada malam yang berberkah. Malam yang berberkah bisa saja 1 Muharram atau 29 Zulhijjah atau dalam 1 tahun full ada malam berberkah. Lalu dipersempit lagi dari 360 malam Allah persempit dengan mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Diklasifikasi dari 360 malam menjadi 30 malam atau 29 malam yaitu malam-malam Ramadan. Kemudian Allah klasifikasi lagi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada malam Lailatul Qadar di mana turun Al-Quran di dalamnya dan itu adalah malam yang paling berberkah di mana berlipat ganda pahala ketika orang beramal di dalamnya. Dan amal yang paling baik untuk dilakukan karena dia adalah malamnya Al-Quran adalah memperbaiki interaksi dengan Al-Quran. Ada beberapa cara berinteraksi dengan Al-Quran. Para ulama kita memperbanyak yang pertama bertilawah. Tilawah yakni membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran sehingga kita banyak mendengar kisah para salafus saleh yang mengkhatamkan dalam semalam sekali khatam. Ada yang 2 kali khatam. Ada yang dalam sebulan sampai 300 rakaat tiap malamnya dan mengkhatamkan Al-Quran. Kenapa? Interaksi dengan Al-Quran. Apa faedahnya? Faedahnya tentu saja Al-Quran itu menjadi syafa'ah, menjadi penolong dan menjadi pelita bagi seseorang
seseorang baik di dunia ataupun di akhirat. Setelah masuk alam barzakh langsung Al-Quran yang menemaninya. Di padang mahsyar Al-Quran yang bersaksi. Di mizannya Allah Al-Qurannya juga yang diperiksa. Jadi yang diperiksa nanti ditanyakan berapa banyak qiraatul Qurannya, bacaan Al-Qurannya, dia membaca Al-Quran. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama Mas Fadli. Jazakallah khairan katsir untuk buat jamaah ya, jadi maksimalin baca Al-Qurannya. Nah sekarang kita mau coba lanjut lagi nih, bicara masalah tentang malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik di antara 1000 bulan atau daripada 1000 bulan. Tapi pertanyaannya, kenapa malam Lailatul Qadar itu kok disembunyiin sama Allah? Ini ada apa ya? Ada orang yang berpatokan coba lihat bulannya. Wih, kayaknya ini bulan ini lebih bagus daripada bulan kemarin. Nah ini mohon izin, Bib. Penjelasannya ini maksudnya apa, Bib? Kenapa malamnya diumpetin? Ya, mohon izin, Fadal. Ya, akhir afwan Mas Fadli, Ustaz Maulana Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah. Yang alhamdulillah penonton di rumah sudah duduk manis untuk menikmati bagaimana mendapatkan Lailatul Qadar dan apa itu malam Lailatul Qadar. Semoga semua yang mendapatkan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya ada satu malam yang Allah turunkan bagi kita, yakni malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Atau yang dikatakan dalam tafsir dan penjelasan ulama bahwasanya Lailatul Qadar itu pahalanya 84 tahun. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar. Turunnya malaikat, yakni malaikat Jibril memberikan kesejahteraan pada malam tersebut. Kenapa diumpetin sama Allah malam Lailatul Qadar? Kenapa diumpetin? Karena malam Lailatul Qadar menjadi pembeda bagi yang malas dengan yang rajin. Bagi yang beriman, bertakwa kepada Allah. Bagi yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa orang man goma Lailatul Qadar, siapa orang yang bangun malam untuk menikmati Lailatul Qadar, dia salat 2 rakaat Lailatul Qadar, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosanya. Bahkan mendapatkan pahala 1000 bulan. 2 rakaat kalian salat Lailatul Qadar, atau 4 rakaat kalian salat Lailatul Qadar, atau ada yang 10 rakaat, ada yang 8 rakaat, Masya Allah. Menikmati Lailatul Qadar. Karena apa? Lailatul Qadar adalah malam mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang besar. Tidak mungkin kita mendapatkan Lailatul Qadar tanpa apa? Tanpa harus berjuang untuk mencari Lailatul Qadar. Mustahil hamba tersebut bisa mendapatkan Lailatul Qadar tanpa mereka bangun setiap malamnya. Dan bahkan dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW, jagalah 10 malam terakhir. Untuk apa? Untuk menggapai Lailatul Qadar. Lupakan duniamu, lupakan bisnismu, lupakan pekerjaanmu. Kembalilah kepada Allah. Carilah malam tersebut untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menikmati kedekatan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pahala 84 tahun full. Amin. Sebagaimana malamnya dia bangun malam, sholat malam. Dan pagi harinya seperti berpuasa. Full dia beribadah 24 jam. Yakni didapat ketika dia mendapatkan malam Lailatul Qadar 84 tahun full. Pagi, siang, sore, malam. Seperti orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jazakallah khair, makasih banyak Kabi penjelasannya. Jadi Masya Allah luar biasa ya, 84 tahun lebih ini kan. Ya Allah, 1 malam doang nilainya seperti itu. Ngajinya seperti ngaji, pahala ngaji 84 tahun ini dan lain-lain. Masya Allah, ayo sama-sama kita berlomba-lomba ya jamaah ya. Nah sekarang kita lanjut, ada pertanyaan dari Instagram @nada.zahira_. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya dong Ustadz, boleh gitu. Saya ini udah lama banget gak dapat jodoh-jodoh ya. Kalau saya berdoa di malam-malam terakhir Ramadan dan bisa menemui malam Lailatul Qadar. Wah, apakah bisa dapat jodoh cepat ya Ustadz?
Dan kalau iya ada doa khususnya nggak Ustadz? Wah, kalau nggak ada tolong cariin jodoh saya sekalian dong Ustadz. Hehehe. Waduh Mbak, sama juga sama teman saya. Dia kalau malam Lailatul Qadar itu dia kejarin dapat jodoh juga. Coba mana dia orang sudah sini ya. Itu gimana jawabannya? Coba Jangan dong. ngomong seperti Iya, itu. coba gimana? Itu jawabannya gimana? Kan aku kan jadi malu. Oh, gimana harusnya? Coba lihat dulu. Ini tuh. Mana Tuh. muka, mana fotonya? Fotonya belum ada. Kenapa sih? Kan di kertas. Yaudah ntar suruh kirim DM aja ya Nah, aku fotonya. tanya tim kreatif ya. Iya boleh. Mbak nanti kirim foto ya. Ya Allah dia bukannya jawab malah dia pergi mau lihat foto. Ya udah yang di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini tetap di Islami Tindak. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.